Terima kasih Bu Minar. Selamat malam semuanya. Kita mulai malam ini bertemu kembali dengan tema penyerahan kepada kehendak Tuhan atau tunduk pada kehendak Tuhan. Jiwa yang sangat mengasihi aku harus hidup sesuai dengan kehendakku. Yesus berkata kepada Santa Faustina dalam buku catatan hariannya nomor 1023. Ketundukan bisa menjadi pil yang sulit untuk ditelan. Itu karena kita seringkali lebih suka melakukan urusan kita sendiri. Jadi, mari kita jelajahi ketundukan secara menyeluruh dalam renungan pada malam hari ini. Kita akan menyelidiki bagaimana Suster Faustina menyadari betapa sempurnanya bersatu dengan kehendak suci Tuhan. Bagaimana dalam kelemahannya dia menjadi kuat. Tuhan pasti tahu apa yang terbaik untuk hidup kita masing-masing. Suster Faustina akrab dengan kata-kata dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Roma bab 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ubahlah dirimu dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengetahui apa yang dikehendaki Allah, yaitu apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Bahkan sebelum memulai kehidupan religius, Suster Faustina ingin mengetahui kehendak suci Tuhan. Suster muda itu mengenang. Diambil dari catatan harian nomor 56. Pada awal kehidupan religius saya, penderitaan dan kesulitan membuat saya takut dan putus asa. Maka aku terus berdoa memohon kepada Yesus untuk menguatkanku dan mengaruniaiku kuasa Roh Kudus-Nya agar aku bisa melaksanakan kehendak suci-Nya dalam segala hal. Karena sejak awal aku sudah sadar akan kelemahanku. Dia bertekun dalam doa, memohon kekuatan dan terang dari Roh Kudus. Suster Faustina sering sekali sakit dan lemah. Dia terus-menerus mempersembahkan rasa sakit dan penyakitnya demi tujuan kehendak suci Tuhan. Atasannya tidak mengizinkan dia melakukan penebusan dosa apapun. Selain itu, Yesus telah membimbing orang suci muda ini untuk menyadari bahwa kehendaknya sempurna. Suatu kali, seorang saudari membawakan jeruk segar untuknya. Suster Faustina tahu dia tidak seharusnya melakukan penebusan dosa ekstra ini. Namun, untuk sesaat dia bertanya-tanya, apakah dia sebaiknya memakan buah yang lezat itu atau tidak? Saya berpikir, haruskah saya makan jeruk daripada melakukan penebusan dosa dan mempermalukan diri saya?
masa prapaskah. Lagi pula, sedikit lebih baik dia mendengar Yesus berkata kepadanya, "Putriku, kamu lebih menyenangkan aku dengan memakan jeruk karena ketaatan dan kasihku daripada dengan berpuasa dan mempermalukan dirimu sendiri. Jiwa yang sangat mengasihi aku harus hidup sesuai dengan kehendakku. Aku tahu hatimu dan aku tahu bahwa itu tidak akan terpuaskan oleh apapun kecuali cintaku saja." Dari catatan harian nomor 123, 1023. Yesus mengajari mempelainya pentingnya mengikuti kehendak sucinya dan bukan kehendaknya sendiri. Yesus menyemangati dia, menjelaskan pentingnya doanya yang terus-menerus dan mempersembahkan penderitaannya untuk membantu orang lain menerima kehendak kudusnya. Hal ini diilustrasikan dalam buku hariannya. Suatu hari saya mengeluh kepada Yesus bahwa saya menjadi beban bagi para suster. Yesus menjawab kepadaku, "Kamu hidup bukan untuk dirimu, melainkan untuk jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa lain akan mendapat manfaat dari penderitaanmu. Penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka terang dan kekuatan untuk menerima kehendakku." Catatan dari buku harian nomor 67. Ini adalah kata-kata yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita sendiri. Kita juga harus belajar bagaimana mempersembahkan penderitaan kita dalam kesatuan dengan penderitaan Yesus demi keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita ikuti teladan Santa Faustina yang mengajarkan kita dengan caranya. Ada banyak sekali contoh dalam buku harian di mana Santa Faustina mengikuti kata hatinya dalam mematuhi kehendak suci Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kehendaknya pada kehendak Tuhan. Saya minta kita semua untuk rajin membaca buku harian Santa Faustina sendiri. Itu adalah harta karun berupa kekayaan spiritualitas bagi kita. Jiwa menemukan kebebasan mendalam dalam melakukan kehendak Tuhan. Bahkan ketika ibunya, Suster Faustina, sedang sakit parah, dalam bahaya kematian, dengan hati yang sakit, Suster Faustina hanya menginginkan kehendak suci Tuhan. Tentu saja akan sangat sulit untuk mengabaikan sakit hatinya agar dapat melanjutkan tugas sehari-harinya. Namun, Suster Faustina sadar bahwa terkadang memikul salib dalam hidup memerlukan pengorbanan yang besar. Dia bersedia melakukan apapun untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dia mencatat dalam buku hariannya bahwa ibunya memintanya untuk pulang. Surat itu menyebabkan sejumlah emosi yang hidup di hati biarawati muda ini. Dia sangat mencintai ibunya. Dia menulis, "Tetapi saya menyerahkan hal ini kepada Tuhan
dan menyerahkan diri saya sepenuhnya pada kehendaknya. Tanpa menghiraukan rasa sakit di hatiku, aku mengikuti kehendak Tuhan. Bacaan dari Harian Santa Faustina nomor 395. Ibu Superior Suster Faustina memberikan izin kepadanya untuk mengunjungi orang tuanya di rumah mereka sejak ibunya sedang sekarat. Di sana, di rumah masa mudanya, dia bersyukur kepada Tuhan atas berkat kebersamaannya. Mereka menghabiskan beberapa hari bersama dan pengunjung berbondong-bondong datang ke rumah sederhana mereka, senang melihat Helena mereka. Di lain waktu, Suster Faustina merenungkan kebebasan mendalam yang ditemukan jiwa ketika akhirnya menyatukan keinginannya dengan kehendak Tuhan. Sekarang saya mengerti betul bahwa apa yang paling menyatukan jiwa kita dengan Tuhan adalah penyangkalan diri, yaitu menyatukan kehendak atau keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Inilah yang membuat jiwa benar-benar bebas, berkontribusi pada perenungan mendalam akan roh, dan menjadikan semua beban hidup ringan dan kematian terasa manis. Diambil dari catatan Harian Santa Faustina nomor 462. Suster Faustina mengenang kasih istimewa yang ia bagikan kepada Yesus dengan bersatu dengan kehendak kudusnya. Yesus membungkuk ke arahku, menatapku dengan ramah, dan berbicara kepadaku tentang kehendak Bapa Surgawi. Dia melanjutkan dengan menjelaskan jiwa seperti apa yang menikmati cinta istimewa ini. Dan tidak banyak jiwa yang seperti itu. Dia memberitahuku bahwa jiwa yang paling sempurna dan suci adalah jiwa yang melakukan kehendak Bapakku. Namun jumlahnya tidak banyak. Dan bahkan dia memandang dengan kasih khusus pada jiwa yang menjalankan kehendaknya. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan hatinya Santa Faustina ketika Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan kemudian berkata, dan karena alasan inilah aku menyatukan diriku dengan kamu dan berkomunikasi dengan kamu secara khusus dan intim. Suster Faustina melanjutkan dengan menggambarkan kemudahan berkomunikasi yang dia alami dengan Yesus. Tuhan merangkul dengan kasih-Nya yang tidak terpahami jiwa yang hidup menurut kehendak-Nya. Aku paham betapa besar kasih Tuhan kepada kita, betapa sederhananya Dia, meski tidak dapat dipahami, dan betapa mudahnya berkomunikasi dengannya, meski keagungannya begitu besar. Tanpa siapapun, aku merasa sebebas dan senyaman bersamanya. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang benar-benar penuh kasih sayang tidak memahami satu sama lain sebaik Tuhan dan saya. Catatan dari buku harian nomor 603.
Kita hendaknya tidak berkecil hati ketika mengetahui bahwa tidak banyak jiwa yang seperti jiwa Suster Faustina. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk menjadi seperti dia, menyenangkan Yesus yang mencapai banyak hal melalui jiwa-jiwa suci yang bersatu dengan kehendaknya. Kita dapat yakin bahwa seperti pemazmur, Suster Faustina juga berseru dalam hatinya, "Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Tuhanku. Hukum-Mu ada di dalam hatiku." Dari Mazmur 40 ayat 8. Dia sungguh-sungguh hanya ingin menyenangkan Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Suatu saat ketika Suster Faustina sedang berjuang melewati masa kegelapan rohani, dia mengungkapkan keadaan jiwanya dalam buku harian, sambil juga berseru kepada Yesus menerima kehendak sucinya atas hidupnya. Suster Faustina menulis dari catatan harian nomor 73, "Ya Yesusku, meskipun malam pekat menyelimutiku dan awan gelap menutupi cakrawala, aku tahu bahwa matahari tidak pernah terbenam. Ya Tuhan, meskipun aku tidak dapat memahamimu dan tidak memahami jalan-jalanmu, aku tetap percaya pada rahmat-Mu. Jika Engkau menghendaki, Tuhan, agar aku selalu hidup dalam kegelapan seperti itu, semoga Engkau diberkati. Aku hanya memohon satu hal kepadamu, Yesus, jangan izinkan aku menyinggung perasaanmu dengan cara apapun. Ya Yesusku, hanya Engkaulah yang mengetahui kerinduan dan penderitaan hatiku. Aku senang bisa menderita demi Engkau, betapapun kecilnya. Ketika aku merasa bahwa penderitaannya lebih berat daripada yang dapat aku tanggung, aku berlindung kepada Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, dan aku berbicara kepadanya dengan keheningan mendalam. Kata-kata menyentuh hati Suster Faustina mengajarkan banyak hal kepada kita. Pertama-tama, ada teladan yang ia berikan mengenai penyerahan totalnya pada kehendak suci Tuhan bagi dirinya. Bahkan jika itu berarti ia harus meraba-raba dalam kegelapan selama sisa hidupnya. Kedua, dia meminta Yesus untuk memastikan bahwa dia tidak boleh menyinggung perasaannya, perasaan Yesus. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun secara tidak sengaja. Lebih lanjut, beliau menggarisbawahi pentingnya mundur ke kaki salib dengan datang ke hadapan Yesus dalam sakramen Maha Kudus untuk mencurahkan isi hatinya dalam hati dan menerima rahmat kesembuhan dan dukungannya. Ketika mistikus muda ini semakin mendalami kekudusan, Tuhan kita mencapai banyak hal melalui ketaatannya pada kehendak sucinya. Suatu saat, Suster Faustina berkata,
ada satu kata yang saya perhatikan dan renungkan terus-menerus. Hanya itu saja yang menjadi segalanya bagiku. Saya hidup dan mati karenanya, dan itu adalah kehendak suci Tuhan. Dia tahu tanpa keraguan bahwa itu adalah rahasia menuju kesucian yang agung. Meskipun kadang-kadang dia gemetar karena beban yang harus dia tanggung, dia tahu bahwa berserah diri pada kehendak Tuhan sangatlah penting. Dia melanjutkan, ini adalah makanan saya sehari-hari. Seluruh jiwaku mendengarkan dengan saksama keinginan Tuhan. Aku selalu melakukan apa yang Tuhan minta dariku, meskipun sifatku seringkali terguncang dan aku merasa bahwa besarnya hal-hal di luar kekuatanku. Aku tahu betul siapa diriku, tapi aku juga tahu apa itu anugerah Tuhan yang mendukungku. Dari catatan harian nomor 652. Kita dapat berdoa untuk menjadi seperti Suster Faustina. Mengetahui dengan baik kelemahan kita, namun belajar darinya untuk berusaha keras dan berpegang teguh pada janji dan kasih karunia Tuhan. Kita tidak akan pernah salah dengan menerima apa yang Tuhan kehendaki pada kita. Kehendaknya sempurna. Mari kita renungkan. Kita dikuatkan oleh kata-kata dari kitab suci ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi hendaklah kamu diubahkan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengetahui apa yang dikehendaki Allah, yaitu apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Dari surat Rasul Paulus di Roma bab 12 ayat 2. Kita mungkin ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada diri kita sendiri. Apakah saya berhati-hati agar tidak terjebak dalam daya tarik budaya? Apakah melakukan kehendak Tuhan adalah makanan sehari-hariku? Jika tidak, mengapa tidak? Mari kita renungkan kata-kata Yesus kepada Suster Faustina. Jiwa yang sangat mengasihi aku harus hidup menurut kehendakku. Ingatlah bahwa Santa Faustina berkata bahwa dia mendapati penyangkalan diri sangatlah penting dalam hal ini. Karena penyangkalan diri menyatukan jiwa kita paling dekat dengan Tuhan. Ia mengatakan bahwa hal ini adalah hal yang membuat jiwa benar-benar bebas, berkontribusi terhadap perenungan mendalam akan roh, menjadikan semua beban hidup ringan dan kematian terasa manis. Mari kita luangkan waktu dalam minggu ini untuk merenungkan apa artinya menyatukan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Ini adalah PR kita ya.
Berdoalah memohon rahmat untuk terbuka terhadap kehendak Allah dalam hidup kita. Dengan mengingat bahwa Yesus telah memberitahu Faustina bahwa menyatukan penderitaan dan tantangan kepadanya, kepada Yesus, kepada Tuhan, membantu jiwa-jiwa lain dalam menerima kehendaknya. Secara khusus dia berkata, penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka terang dan kekuatan untuk menerima kehendakku. Berdoalah untuk meneladani ketaatan dan kasih Santa Faustina. Apa yang kita bisa lakukan dalam tindakan yang penuh kasih? Kebutuhan akan belas kasihan ada di sekitar kita. Kita bisa duduk santai dan mengamati, tidak mendapatkan apa-apa, dan tidak membantu siapapun. Dan mungkin juga kehilangan jiwa kita. Atau kita bisa mengulurkan tangan untuk membantu ketika ada kebutuhan. Selalu menambahkan banyak doa pada apapun yang ingin kita lakukan. Mungkinkah seseorang yang Anda lewati setiap hari sedang terluka hatinya dan akan mendapat manfaat dari pendengaran Anda? Temukan banyak kesempatan di dalam minggu ini untuk menunjukkan belas kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan dengan cara yang nyata dan penuh kasih. Ini sangat penting. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pelajaran yang saya ambil dari buku yang saya pelajari selama ini. Jadi ini adalah tulisan dari Donna Boyle atau siapa, lupa namanya. Jadi ini adalah bagian yang saya dapati. Mari kita doa bersama, doa rahmat penuh belas kasih untuk minggu ini. Kita doakan setiap hari di dalam minggu ini. Doanya sangat mudah. Yesus yang maha penyayang, Yesus yang maha murah hati, aku mengasihimu dan ingin bersatu dengan kehendakmu yang kudus. Bunda Maria, tolong bantu aku dan berikan aku rahmatmu. Santa Faustina, mohon doakan aku. Yesus, engkaulah andalanku. Amin.